Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Jumur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI, juga Pak Sekjen, Pak Arif Minardi, juga Bung Nando, abang-abang semua di sini, pengurus serikat pekerja, serikat buruh, tenaga kerja, bongkar muat, para pejuang-pejuang buruh, insya Allah dirahmati Allah. Semoga perjuangan kita ini akan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, apa yang kita berkumpul di sini, kita menyatukan hati kita di sini adalah semata-mata ingin meningkatkan kesejahteraan kita selaku pekerja, selaku pribumi, selaku aset bangsa yang sudah menjadi tanggung jawab negara secara konstitusi mensejahterakan rakyat Indonesia. Betul tidak? Nah, dalam hal ini saya perhatikan, ini persoalan adalah kesejahteraan, umumnya adalah upah. Upah, kemudian SPK, dan kemudian aturan-aturan main yang ada di pelabuhan ini yang sama sekali tidak berpihak kepada pekerja hari ini. Semakin hari KM 35 saja masih banyak kelemahan. Mau dirubah lagi. Dan saya sudah baca draftnya. Isi draftnya itu adalah menghilangkan peran serikat pekerja dan koperasi yang merupakan dua institusi, dua wadah bagi rakyat Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ini dihapus, sama dengan Menteri Perhubungan itu mengkhianati konstitusi. Itu sama dengan perbuatan melawan hukum. Jadi namanya perbuatan hukum, perbuatan tercela, wajib kita lawan sampai titik darah penghabisan. Betul tidak? Semangat tidak? Nah, saya ingatkan saudara-saudara sekalian, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya mengering. Bagaimana implementasinya itu? Definisikan hadis Nabi itu. Bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya mengering. Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggikan derajat para pekerja. Karena Anda belum selesai bekerja sudah dibayar upahnya. Sekarang sudah keringatnya udah bercucuran, udah menangis, udah berdarah-darah, mati baru dibayar. Ini penindasan yang nyata terjadi hari ini, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan, kalau Anda membiarkan ini sama saja kalian memperpanjang barisan perbudakan. Betul. Dan kalian akan dikutuk oleh anak cucu kalian, menjadi cerita-cerita anak cucu kalian bahwa bapak-bapak saya, nenek-nenek saya, opa-opa saya adalah pengkhianat kaum buruh karena tidak mampu memperjuangkan nasibnya. Yang jelas-jelas tertindas hari ini. Kita tertindas oleh apa? Regulasi. Pejabat itu hanya aparatur saja. Tapi regulasi yang dibuat itu tidak pernah berpihak kepada teman-teman pelabuhan. Jadi sebenarnya kawan-kawan tenaga kerja bongkar muat ini memiliki nilai daya tawar yang tinggi. Anda semua ini adalah memiliki nilai daya tawar yang tinggi. Karena ketika kalian melakukan pemogokan, maka lumpuh seluruh Indonesia ini. Itu. Kita tidak perlu cari-cari muka ke pejabat, ke DPR, ke presiden, apa tidak perlu. Kalian mogokin aja di sini pejabatnya sudah datang ke sini. Karena kalian harus menjaga harga dan buruh. Jangan kalian menghinakan diri kalian. Kalian itu mulia di mata Allah. Kalian mulia, dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan Anda rendahkan diri kalian dengan malu-malu sama pejabat pengkhianat rakyat keparat itu. Ngerti? Nah itu kan? Itu. Jadi ketika kalian menjarakan takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang perlu ditakuti. Presiden kecil, menteri kecil, pejabat pelindung kecil, koperasi kecil, kita juga kecil. Yang besar hanya Allah. Itu. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Kalian takut kepada selain Allah, itu musyrik bagi ajaran Islam. Ya kan? Jadi jangan takbir Allahu Akbar baru lihat mandor takut. Itu musyrik namanya. Kalian munafik, fasik. Itu yang melemahkan kalian hari ini. Kenapa kalian sampai hari ini masih saja tertindas? Betul.
masih saja dijajah. Betul. Karena tidak beriman dan bodoh. Apalagi nanti Cina yang megang lagi. Apa? Jadi bagaimana? Ingin membangkitkan semangat kalian hari ini. Mogok. Satu-satunya cara adalah itu tadi yang disampaikan. Mogok. Luruskan dan rapatkan saf. Luruskan barisan dan rapatkan saf perjuangan. Nah, ya kan? Jadi kalian itu buatlah barisan yang kokoh. Karena sesungguhnya kita semua ini orang-orang tertindas ini adalah bersaudara. Kita disatukan atas satu nafas karena kita tertindas bersama-sama. Saya juga tertindas. Ya kan? Apalagi Anda yang mengalami langsung penindasan itu. Kalau kalian diam saja, ya kan, lebih bagus kalian pulang kampung tidur saja di rumah. Nggak usah ada bilang sok pejuang lah ini, nggak usah, nggak penting, nothing. Itu sama saja kalian merendahkan harkat dan martabat kaum buruh Indonesia. Sudah diupah murah, sudah itu SPK-nya diatur kiri kanan nggak jelas, ya kan? Sementara kamu lihat yang punya perusahaan itu kaya raya, kalian membiarkan. Itu pintar apa goblok? Kita ini tertindas karena kebodohan. Kita bodoh. Kenapa kalian tidak berani? Karena kita bodoh. Coba kalian ngerti undang-undang, pasti berani kayak lawyer. Nah sekarang tugas kita di sini Serikat Pekerja memberikan pemahaman hukum kepada kawan-kawan bahwa apa yang kalian lakukan hari ini sudah sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak usah takut. Ada ancaman itu biasa. Namanya perjuangan pasti ada tantangan. Ya kan? Kalau berjuang pasti ada. Kalau makanya hadiahnya tinggi. Ada pengkhianat. Kalau mati syahid itu hadiahnya surga karena tantangannya berat, resikonya nyawa. Tapi kalau kalian mau jadi pengkhianat, cicing-cicing wae, duduk-duduk tenang, itu kipas angin. Itu juga kalau mau dikasih kipas anginnya nggak ada. Jadi yang pertama yang kalian harus pahami kawan-kawan semua di sini adalah satu, memiliki kesadaran yang sama. Anda sadar bahwa kalian tertindas hari ini. Kalian pikir upahmu udah cukup? Kita sudah hitung kok yang disampaikan tadi Bung Arif tadi udah benar itu. Kita breakdown. Kalian berhak puluhan juta, ya kan dikasih 5 juta saja permen karet. Harusnya kalian dapat beras 10 kilo, dikasih permen karet udah senang. Dengan alasan udah syukur, itu rezeki dari Allah. Itu padahal tidak seperti itu, kalian dikadalin. Nah terus kalian membiarkan selama puluhan tahun. Nah ini ada momentum, itu satu tadi, menciptakan kesadaran yang sama. Kedua adalah ciptakan ketaatan yang sama. Jadi kalau sudah komitmen, satu komando misalnya di bawah pimpinan tadi disampaikan sepakat, Pendaulat Bung Jumur Hidayat selaku koordinator aliansi aksi sejuta buruh untuk memimpin komando perlawanan ini. Ya kalian harus konsisten dan komitmen dengan itu. Jangan hari ini di depan kita kalian memuji-muji, besok di belakang ada yang pergi negosiasi. Pengkhianat. Ya kan? Kita mah membantu Anda tulus, tapi tolong Anda jangan modus. Ya, kita harus sepakat itu. Sepakat gitu teman-teman. Karena sakit hati bos. Sakit hati ini dihianati. Ya kan? Berat. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau memang itu, karena kenapa? Konsistensi, militansi, istiqomah, itulah kunci keberhasilan kita dalam menghadapi itu. Karena cuma itu modal kita. Mau modal uang kita nggak punya. Mau modal kita bukan pejabat. Ya kan, kita bukan DPR. Kita rakyat biasa, kaum pekerja. Ya kan, kalau bukan modal atas dasar militansi, istiqomah, amanah, jujur, itu bakal gimana rahmat Allah mau turun memberikan kemenangan bagi kaum-kaum tertindas ini? Tidak ada. Yang ada adalah azab dari Allah yang turun. Karena kalian mengkhianati pimpinan kalian, makanya kalian makin ditindas. Hari ini kita konsisten, kita semangat. Semangatnya akan melakukan pemogokan. Tiba-tiba tengah jalan karena sesuatu, kalian diiming-imingi, belum sampai ke tujuan, kalian udah langsung membatalkan segala rupa. Akhirnya kalian terpisah dengan kita. Tuh dengerin Eri.
ada ketidakpercayaan kami kepada Anda, atau Anda tidak percaya kepada kami. Ketika krisis kepercayaan ini sudah terjadi, maka disitulah penindasan akan datang. Kalian pasti juga akan dihabisi, tinggal masalah waktu saja. Jangan pikir kaum kapitalis itu mau melihat kalian sejahtera, gak bisa. Kalau perlu tulangnya kalau masih ada sumsunya bisa disedot sama dia, masih disedot sama dia. Kalian benar-benar dikasih udah tulang-tulang yang sudah sama sekali tinggal kuahnya doang. Sudah rapuh. Daging-dagingnya udah dimakan sama semua mereka. Nah itu. Jadi tadi kesadaran, pentaatan yang sama. Baru kita bisa melangkah bersama satu tujuan, mensejahterakan kaum buruh, tenaga kerja buruh bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kita bisa kalahkan mereka. Atas izin Allah kita bisa kalahkan mereka dengan catatan kalian amanah, istiqomah, dan satu barisan, satu komando. Kalau bicara satu komando, jangan satu-satu komandonya. Komando sana, komando sini, bingung kita. Dan tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, kita laksanakan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak asal-asalan. Makanya tadi tolong lakukan konsolidasi, karena Anda yang lebih paham tentang daerah ini, Anda lebih paham situasi pekerjaan di sana, konsolidasilah dengan baik. Kita akan runut, kita akan buat suratnya bagaimana melakukan pemogokan, bagaimana melakukan unjuk rasa. Kita ikuti semua aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketika kita sudah mengikuti perundang-undangan yang berlaku, ya tidak perlu lagi ada yang ditakuti. Tinggal bagaimana memenangkan tuntutan kita terhadap pengelola pelabuhan ini. Ya sudah puluhan tahun dari zaman Kompani Belanda sampai hari ini kalian masih diperbudak. Cuma persoalannya perbudakan modern yang terjadi hari ini. Kenapa saya bilang, kenapa koperasi? Tadi yang dibilang harusnya serikat pekerja langsung membuat kesepakatan dengan pengusaha. Ini malah ada koperasi yang membuat kesepakatan. Padahal koperasi itu lahir dari kalian-kalian. Bagaimana ceritanya? Harusnya koperasi itu bertindak dari anggota oleh anggota, ya kan, untuk anggota. Harusnya kalian yang ngatur koperasi, bukan koperasi yang ngatur kalian. Karena kalianlah sebagai pemilik saham terbesar di koperasi ini. Pakai akal sehat. Gimana logikanya kalian bisa diatur oleh orang yang Anda pilih, orang yang Anda tunjuk? Dia yang seharusnya menjadi pelayan bagi Anda, bukan Anda yang menghamba kepada dia. Jangan dibolak-balik ini urusan, bro. Ya kan? Nah, mungkin itu saja dulu pengantar dari saya. Sebagai pengantar saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan dapat benar-benar memperjuangkan, dan semoga sekali lagi kita doakan apa yang kita perjuangkan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.